azasnya kan Allah yang baik kan. Iya. Kalau Allah yang baik mana dia peduli sama persembahan lo? Termasuk mau ke gereja mau 10%, mau 20%, 30% ya. Udah rusak dong hitungannya, udah nggak ada angkanya itu lagi dong. Nggak ada angkanya lagi. Dan jangan kepatok sama namanya kasih persembahan persepuluhan tuh harus di gereja. Aduh, jangan begitu yuk. Keluarga kita gimana? Tetangga kita gimana? Orang-orang yang susah di sekeliling kita, kasihlah itu. Jangan semuanya yang namanya gereja yang 10% tuh harus dimutlakin buat gereja. Please dong. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Saya kalau zaman kecil gitu saya masih ingat ya. Saya jadi Kristen itu kan diajak oleh tante gitu ya. Datang ke gereja sekeluarga gitu. Terus waktu ini nih ada kantong-kantong diedarkan gitu, saya pertama nggak ngerti ini apa. Oh, saya dikasih uang gitu. Loh, ini uang untuk apa? Ini uang buat Tuhan supaya kamu diberkati. Saya pikir-pikir namanya juga anak kecil gitu ya. Loh, yang ngasih kan lu, berarti lu yang diberkati. Saya enggak kan. Kok jadinya ngasih ke Tuhan kok malah kok situ yang ngasih, kok lewat saya, kenapa sih gitu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, kali ini saya bersama dengan Pastor Ruli Simorangkir. Halo Bu Pastor. Saya panggil halo bro aja deh kalau lawyer. Iya dong. Beliau ini seorang lawyer juga yang katanya agak-agak mengimitasi Devil's Advocate, pernah khotbah God's Advocate katanya ya. Luar biasa. Ini tampangnya kayak artis apa ya? Siapa ya Bi yang main film itu loh? Siapa ya? Artis itu kayak gua. Yang film action. Aduh, saya lupa namanya. Ya. Oke. Jadi gitu, Pastor. Jadi waktu saya kecil kan kesannya, oh ngasih buat Tuhan. Oh ngasih duit. Tuhan tuh makan duit ya. Kalau yang satu situ kan makan kembang ya. Kok bingung saya gitu. Ini maunya Tuhan yang gimana sih? Ya kan, terus kita punya problem yang sama. Dari kecil gue juga termasuk orang yang kritis soal gereja gitu. Iya. Dari kecil gue ngeliat ya bahwa di dalam gereja itu pengajaran seringkali bertolak belakang. Contoh. Bertolak belakangnya itu gini. Di satu sisi kita diajarin bahwa Allah yang kita sembah itu kan Allah yang mulia, baik, betul, mengagumkan dalam segala sesuatu kan gitu. Iya. Itu ditanemin tuh dalam pikiran kita dari dulu kan. Iya. Tapi di sisi lain, Allah juga digambarin sebagai Allah yang galak, yang seperti tukang parkir. Maksudnya gimana galak tukang parkir itu? Kalau nggak bayar terus karena dia cuma mobilnya. Karena dia seolah-olah cuma peduli sama persembahan kita. Lah itu loh, itu sesi yang penting sekali kan? Gitu kayaknya di gereja gitu kan. Iya kan? Jadi pokoknya gini, kayak seolah-olah Allah tuh nggak peduli sama karakter kita, dia nggak peduli sama apapun mengenai kita, just pay me dude, pay me. Iya, pay me, bayar saya. Kalau lu nggak bayar ada konsekuensinya. Sehingga betul kan nanti di gereja misalnya gini, kita bilang kepada pendeta kita, Pak, banyak masalah Pak, gitu kan ya. Pertanyaan dari pendeta begini seringkali, udah bayar perpuluhan? Iya, kadang-kadang gitu, kok tahu sih? Loh, kalau kan kita masalahnya di bidang ekonomi, lari-larinya ke sana mesti. Bocor tuh lu, berkatnya gara-gara nggak perpuluhan. Pak, rambut saya botak semua Pak ini Pak, rontok Pak, udah bayar perpuluhan? Semua urusannya bayar perpuluhan. Kan jadi kayak ngenalin Allah yang galak banget dong kalau kayak gitu caranya kan. Iya. So kan ini gimana? Asik. Apakah ini yang Anda sebut sebagai messy faith? Nah, berantakan karena ini itu kan. It's a messy faith. Nah, untuk natanya ulang, jadi iman kita tuh jadi rada berantakan gitu. Nah, untuk nata ulang kita mesti belajar sejarah yuk. Nah, gimana tuh? Kita mesti ada belajar sejarahnya sedikit. Dulu sebelum ada agama, manusia kan manusia pagan yang nyembah kepada dewa-dewa kan. Iya, betul. Nah, mereka tuh mengenal dewa-dewa tuh dewa-dewa yang galak. Yang nggak peduli apapun, yang penting persembahan. Iya, yang penting store gitu loh. Iya. Upeti. 1 Raja 18. Panggilan lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung,
Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Iya kan? Allah orang-orang pagan itu dikenal sebagai Allah-Allah yang galak dan jahat, gitu loh. Tapi itu pagan loh. Iya. Itu pagan, asli itu pagan. Di Indonesia dikenal Dewi Sri misalnya, yang kita nggak tahu dia maunya apa, kita nggak tahu. Dia mau bawa kita kemana kita nggak tahu. Yang penting kasih persembahan lo, maka padi lo bakalan aman. Kan gitu kan. Nah, ya nggak usah jauh-jauh adik lah, pokoknya hidup lo aman deh kalau tiap saat gitu membayar gitu. Lo punya babi lo bakalan beranak banyak. Tapi lo kasih persembahan dong, ya kan? Yeah. Nah, dari cara berpikir seperti itu maka orang-orang pagan itu selalu bawa persembahan. Moga mola, ya gitu kan. Coca-Cola, Fanta. Nah, cuman ada problem nih. Ada problem dengan cara penyembahan seperti itu. Kenapa? Gini, tahun lalu kita nggak berhasil panen. 5 tahun deh kita udah nggak berhasil panen. Iya. Maka kita kasih persembahan, terus panen tahun ini. Dan panennya gila, keren banget, banyak banget. Nah tahun depan lu mesti kasih berapa banyak? Tambah lagi, biar banyak lagi. Dan nambah lagi dong. Nambah terus. Ujung-ujungnya kita takut dong kalau gua kurang ntar gua bangkrut lagi. Gitu kan? Iya. Maka persembahan itu meningkat terus. Persembahan altar yang seperti itu tuh itu bahaya banget karena nantinya yang diminta untuk disembah persembahan itu bukan lagi soal barang, tapi anak sulung. Wih. Jadi anak-anak dikasih buat persembahan kepada dewa Molok misalnya. Wih, makanya sampai hari ini kan ada ya berita-berita tentang kekerasan kepada anak kecil gitu demi katanya dapat bisikan gitu harus diapain gitu, disiksa gitu supaya ya mungkin keluarga ini dalam tanda kutip aman gitu ya. Ini masih ada loh janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan, Imamat 18. Tuhan udah ngelihat. Jadi budaya manusia itu dibangun di atas sejarah kelam, di atas sejarah yang busuk, yang jelek, yang Allah benci banget lihatnya. Nah, tapi orang yang paling pintar dari bangsa Israel seperti Salomo juga kejebak loh. Kejebak untuk bikin pola persembahan yang sama seperti ini. Iya. Kemudian belakangan Allah Israel itu kepengen bikin paradigma yang baru. Dia nggak kepingin orang datang kepada dia seperti orang datang kepada Molok bawa anak, atau kepada Dewi Sri bawa persembahan. No, dia kepingin ngebangun suatu hubungan yang manis antara bapak sama anak. Iya. Orang nggak datang karena takut, tapi karena relationship. Iya. Itu loh, itu agama Yahudi. Iya. Itulah Yudaisme. Habis itu kekristenan tumbuh jadi anak sulung yang keren banget. Orang Kristen hari ini dibawa mundur lagi. Jadi zaman pagan lagi. Ya kan jadi harus ada bawa. Tapi kan gitu ya suka diumumkan di mimbar gitu. Berilah maka kau akan diberi satu takaran yang baik. Nah, padahal saya baca ayat itu bukan mengenai persembahan kan. Kontradiktif. Kita nggak usah perdebatin dulu soal apakah itu untuk persembahan atau enggak. Kita lihat dari azas. Orang hukum tuh selalu ngelihat dari kesetiaan terhadap azas. Asas. Jadi azasnya kan Allah yang baik kan. Iya. Kalau Allah yang baik mana dia peduli sama persembahan loh. Iya betul juga sih. Apakah kita diberkati karena kita ngasih persembahan? Kalau kita nggak ngasih persembahan maka kita nggak diberkatin. Kesannya gitu. Itu Allah yang jahat. Nah, berarti melanggar azas itu tadi ya, sebagai Tuhan yang baik tadi kan. Itu asli melanggar azas. Jadi gimana sih semua keruwetan ini berasal dari mana, bro? Gak tahu deh. Semua keruwetan ini asalnya dari mana? Ini udah ruwet nih, kayak benang tuh udah bulat semua gitu ya kan? Ya, susah untuk nyari di mana keruwetannya ya. Dan apa pengaruh budaya bahwa kalau datang sama Tuhan tuh memang harus memberi gitu.
Keruwetan ini mengorbankan datang dari- sesuatu gitu, bawa korban persembahan seperti pada dewa-dewa. karena orang Kristen berhenti belajar. Padahal dasar dari iman itu harus tentang belajar. Lu jangan blow on. Jangan cuma mistik. Tuhan Yesus di dalam Matius 13 dia bilang begini, dia bikin perumpamaan tentang benih. Ada benih yang ditabur dan jatuh di tanah yang subur. Itu menggambarkan orang yang mendengar dan melakukannya. Kalau kita baca mendengar dan mengerti. Bukan melakukan apa yang mau kita lakuin kalau kita nggak ngerti. Iya. Mendengar dan mengerti. Iya, banyak orang mendengar tapi dia belum mengerti gitu ya. Dia nggak ngerti gitu. Jadi harus mendengar dan mengerti. Iya. Nah, sementara ketika kita belajar dan mengerti, baru kita bertumbuh. Ada yang berbuah 100 kali lipat, 60, 70, 60, 30 kali lipat. Karena belajar dan mengerti. Di Hosea, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi pengetahuan itu penting. Bahayanya, nih gue tulis nih di disertasi. Orang Kristen berhenti belajar di sekolah minggu. Lah bahayanya kalau saya nggak pernah sekolah minggu gimana? Nggak pernah belajar dong. Gue juga nggak. Ngaku jujur. Gue juga nggak. Aduh. Iya gila. Nggak pernah belajar Iya, berarti. kan? Asli gue juga nggak belajar. Sekolah minggu nggak mau dulu. Iya kan, saya juga. Ini barusan ngobrol sama mama. Mama bilang, Rul, kamu tuh dulu ya. Sedikit pun kalau ngomong firman Tuhan nggak mau kamu ngomong. Kalau mama mulai ngomong firman Tuhan, kamu cubit-cubitin zaman dulu. Iya benar juga sih emang. Gue dulu empet banget ngomong firman Tuhan. Kenapa? Karena Anda melihat kontradiksi itu di segala bidang itu ya. Iya. Gue pikir, kok gue nyembah Allah yang begini ya, kontradiktif ya. Katanya baik, tapi kok nggak baik gitu. Iya, itulah makanya hari-hari ini ya, apalagi masa-masa sulit seperti ini banyak orang mempertanyakan gitu. Di mana keberadaan Tuhan? Why me Lord gitu? Kenapa harus saya? Saya kan sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, ya kan? Di kitab Perjanjian Lama Ulangan, jika kamu sungguh-sungguh melakukan perintahku maka, nah saya kurang taat apa gitu ya. Meskipun tidak sempurna ya manusia dalam ketaatannya ya, tapi dia udah merasa udah melakukan sesuatu yang harusnya Tuhan tuh ngasih yang setimpal gitu. Lupain yang lama yuk. Lupain cara berpikir yang lama, bangun cara berpikir yang baru. Yang lama tuh bangunannya berpikirnya begini. Kita diminta untuk ngasih persembahan supaya Tuhan bikin sesuatu buat kita. Habis itu kita jadi kaya, jadi keren. Betul, berbuah, gambarannya tapi begitu. buahnya buah materi gitu. Itu bangunan yang lama tuh begitu. Oke, bangunan lama. Bangunan lamanya tuh begitu. Nah, kalau dari cara berpikir yang lama ini, begitu Tuhan katakan lalai dalam kewajibannya menuhin pohon buah kita itu, kita marah. Kita marah, kita punya hak untuk marah. Kan kita udah kasih persembahan. Kan 10% udah gue kasih. Kan uang jago. Udah gue kasih. Uang parkir gue udah gue kasih kan. Kenapa gue gak dapet yang 90? Iya. Itu bangunan berpikir yang lama. Nah Allah tuh ngasih cara berpikir yang baru. Dia bilang begini, dude, it's not about your money, man. It's not about your money. Aku kenal burung-burung yang ada di udara loh. Asli loh. Aku kenal semua burung-burung itu. Dan kalau aku lapar, gue perlu ngomong sama lo. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, if I'm hungry, will I not tell you? Iya. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Dude, you have nothing. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Please deh. Nah ini cara berpikir yang barunya nih begini. Gitu. Allah tuh nggak kepingin apa yang kita punya. What do we have? Nah Allah yang dia kepingin adalah relationship. Iya. In a relationship, kalau kita lagi sayang banget sama orang, apapun kita tubruk.
laut pun kudaki, gunung ku seberangi. Bener nggak? Hujan pun kan kulewati, badai menerpa ku tidak akan takut. Wah. Laut yang kita nggak bisa daki, kita daki. Gunung yang kita nggak bisa seberangin, kita seberangin. Coba kita berenangin itu gunung. Iya, kekuatan cinta. Apa juga ya. kita hajar. Apa juga buat lo deh sayang. Apa yang nggak sih buat kamu? Kan gitu kita. Tapi bener loh, memang kalau kita pikir-pikir bukannya cintanya Yesus tuh cinta yang buta ya. Ngelihat apa gitu waktu itu manusia waktu itu loh. Nah, Kan gelap ya waktu itu ya. Cinta itu, ya cinta yang sehat itu bukan soal buta atau nggak buta, tapi soal cinta yang walaupun, bukan asalkan. Ya. Walaupun nggak ada yang enak, walaupun nyakitin, walaupun rasanya gue gila nih, kenapa gue mesti ngalamin semua ini? Bukannya gue sayang sama Tuhan ya, bukannya aku udah bener ya, tapi kenapa mesti ngelewatin ini? Terus kita jawab, walaupun Tuhan semua ini harus kelewatin, nggak apa-apa. Gitu. Nah orang-orang tuh banyak yang asalkan aku kenyang. Ya. Asal Asalkan gue aku dapat tetap mujizat. kaya, asalkan pabrikku tetap menghasilkan, asalkan anak-anakku sehat. Jadi Tuhan mau apa? 10%? Nih 10%. Nih 10% Oke ya. Jangan minta lagi ya. Udah ya. Oke ya. Jangan marah ya. Gue udah dapat yang 90 loh. Itu kan kita berdagang. Nah, dalam berdagang kan juga ada ya sedikit gambling, berjudi lah. Oke, 10% nih kembalinya wah dahsyat luar biasa. Ya udah kita kemudian jemaat ini terpancing untuk ngasih yang lebih lagi dengan harapan dapat yang lebih lagi gitu ya. Jadi satu kali gini, Master, ada seseorang yang transfer ke saya. Loh, ada apa ini? Ya udah berkat lah dia ngomongnya kayak gitu. Terus nggak taunya beberapa hari lagi transfer lagi lebih gede. Loh ini kenapa lagi? Wah Tuhan itu baik ya. Loh Tuhan baik kenapa transfer ke saya gitu. Ya sudahlah terima aja gitu. Saya bilang hati-hati loh lu terjebak dengan kalau ngasih saya lebih terus kamu dapat lebih lagi gitu. Karena dia mulai menganggap bahwa wah luar biasa lo ya. Dipakai Tuhan luar biasa. Ya kenapa gitu loh. Saya dibuat apa gitu. Nama saya dibuat dicolek buat menyuap Tuhan atau gimana gitu loh. Kadang-kadang kan gitu ya. Ya akhirnya kan jadi gitu. Kita jadi ngebentuk jemaat yang transaksional kan. Transaksional, terus hubungan sama Tuhan dibentuk lewat cara berpikir asalkan aku kenyang, asalkan aku dapat mujizat. Kan akhirnya kita ngebentuk jemaat yang gak sehat. Betul. Nah pagi ini kalau kita ngobrolin soal persepuluhan tuh, karena kita gusar kan. Kita kepengen nih jemaat kita pinter dong. Jemaat kita jangan jadi jemaat yang mistik dong, supaya orang-orang jangan transaksional dong sama Tuhan, kan gitu. Tapi masalahnya kalau kita nggak mendidik seperti itu, gereja kan menipis keuangannya, bro. Kan jemaat perlu diajari juga untuk memberi gitu, karena pada dasarnya manusia itu kan kayaknya susah ya untuk memberi ya. Ya, memberi itu penting, ya kan? Memberi itu sangat penting. Tapi mengajar orang untuk berpikir sehat itu juga harus lebih penting. Memberi itu nanti lain kali kita ngomong, dasarnya haruslah mengenai rasa adil. Giving is about being just. Harus ada bahasa Inggrisnya dikit supaya lebih berbobot gimana gitu. Nggak pakai bahasa Yunani sekalian. Jadi giving itu dasarnya harus karena rasa adil. Lain kali kita ngobrol soal itu. Iya. Itu yang harus ditanemin. Kita memberi karena kita nggak rela lihat orang lain hidup dalam kesulitan. Kita memberi karena kita kepengen orang juga nikmatin apa yang kita punya. Itu adil. Bukan karena gue mau beri supaya apa? Supaya tadinya gue udah kasih bolpen, nanti gue dapat handphone. Kasih handphone, nanti dapat Mercy. Kasih Mercy dapat kapal selam. Kasih kapal selam meledak loh. Itu kan kayak orang judian terus ngasih apa tuh? Yang dibuat judi itu yang umpannya makin gede. Wah, dengan harapannya dapat hasil yang lebih gede gitu kan. Iya. Terus yang jahatnya lagi kalau cara berpikirnya begitu. Berarti gini, yang 90% itu punya siapa? Punya kita. Kan udah jadi clear kan, udah money laundering dong. Kok bisa? Udah clear dong. Kok bisa?
Karena yang 10% udah kita kasih ke Tuhan kan. Heeh. Yang 90% udah clear dong. Udah jadi punya kita mutlak dong. Nggak bisa diganggu gugat ya. Itu kan money laundering. Money laundering kan begitu persis. Pencucian uang kan itu. Yang 100% ini kita dapat dengan cara ngaco-ngaco nih. Iya. Kita bikin caranya transaksional. Doa kita seperti doa pagan. Kita dapat berkat. Itu bukan berkat. Tapi ya udah kita anggap itu berkat. Itu kita kasih 10%-nya ke Tuhan. Yang 90% udah tercuci dong. Pencucian uang dong. Iya juga ya. Dengan harapan yang 90% ini aman, bersih gitu kan. Bersih dong. Nah yang 90% ini jadi punya siapa? Punya kita kan. Iya, kenapa kita cuci uang juga ya? Itu burukan lagi sama azas yang lain. Azas yang lain begini. Kalau kita ditanya gini, men, hidupmu punya siapa? Punya Tuhan. Punya Tuhan. Ya, pujian-pujian kita, hidupku Tuhan untukmu, segalanya bagimu, kan gitu. Kalau ku hidup bagimu gitu. Asik. Bagus kan pujiannya? Iya, nyanyinya. Tapi prakteknya bener nggak? Prakteknya 90% punya kita. Jadi yang lu maksud Tuhan gimana bro? Maksudnya 90% dibalik aja gitu milik Tuhan. Oke, nih sekarang. Ya, tapi kita udah ngerti dulu dong. Ya kan 10% kita bayar ke Tuhan kan? 90% jadi punya kita kan? Iya, lu tutup kita mencuci uang soalnya. Berarti dibalik aja gitu, 90% kan? Buat Tuhan aja gitu. Nah, oke. Ini saya jadi emosi nih. Terus maunya gimana nih? Sebenarnya kita kan nggak, sebenarnya 100%, 110% hidup kita kan untuk Tuhan. Iya. Nah, karena itu harusnya nih yang kita dapat itu kan, kita prinsipnya kan bendahara. Kita ini kan bendahara buat Tuhan. Pengelolanya katanya gitu. Pengelola kan. Ya, gimana kita jadi pengelola kalau 90% punya kita? Iya sih, saham mayoritas mana mau milik kita bagi buat orang lain? Iya. It's your hard-earned money. Kan ngomongnya gitu. It's your hard-earned money. The money that you paid tax for. Udah kita susah payah dapetinnya, kita udah bayar 10%, yang 90% ya gua jadi punyaku. Terus ada orang lain susah minta tolong sama kita. Enak aja lu. Ya minta lu aja sama Tuhan sana. Kan lu punya Tuhan. Minta aja lu sama Tuhan. Lu kurang berdoa. Iya, betul. Lu kurang puasa. Lu kurang bayar persepuluhan. Kan begitu. Jadi kita lempar ke Tuhan kan semuanya. Men, orang susah di sekeliling kita itu jadi tanggung jawab kita sebetulnya. Jadi ada tante punya anak. Iya. Siapa yang ngurusin kalau bukan kita? Iya. Oke. Ya itu urusan mereka sendiri. Ya elah, terus apa gunanya lu? Kebaikan Tuhan kan harus lu yang nunjukin. Saya jadi mikir serius ini ya. Berarti 90% ini artinya masih bisa diganggu-ganggu lagi gitu ya untuk yang lain gitu. Kok kayaknya makin lama makin sedikit nih porsi saya. Iya. Soalnya kan prinsip kita gini loh. Gue ngajarin begini, gue ngomong begini juga bukan terus gue ngajarin bahwa kita harus hidup susah. Enggak. Terus sampai hari ini gue mesti kasih kesaksian. Iya. Tuhan juga luar biasa berkatin tuh luar biasa. Iya. Gue nggak pernah kepikir bahwa gue bisa sekolahin anak-anak sampai mereka sekarang udah selesai semua. Nggak pernah kepikir. Frankie tahu banget, Frankie Siombing. Dia tahu banget dari zaman gue susah banget. Kita selalu bersahabat dari zaman dulu. Nggak pernah kepikir bisa nyekolahin anak-anak. Tapi sekarang anak-anak beres. Gue jalanin apa yang gue ngomongin ini. Kalau gue bisa bantu orang, gue bantu. Gue nggak tahu siapa, teman-teman SMA, tetangga, anaknya satpam, temen lu yang anaknya Hansip, temen lu yang ini podcast sekarang ini ya kan. Coba nomor rekening berapa bro? Kali aja satu saat sampai bos saya. Hajar men, hajar, beneran gitu. Nggak masalah, tapi yang gue mau kasih kesaksian, walaupun begitu, ya gue bisa nikmatin hidup gitu. Jangan terus kita juga jadi kayak asketis, seolah-olah dengan ngakuin bahwa 90% itu punya Tuhan, terus kita nggak nikmatin apa-apa, hidup susah. Embuh lah, kalau lu mikirnya begitu ngaco. No. Ngaco lagi nih. Pakai apa yang lu butuhin, pakai, nikmatin. Beli mobil bagus, beli aja.
tapi tetap perhatiin orang lain. Berapa mobil bagus yang lo perluin? 15 kira-kira kali. Kan kalau kita larut di mobil-mobil begitu, nggak ada habisnya dong. Tahun depan keluar lagi mobil baru lagi, lu beli lagi. Akhirnya lu sibuk sama lu kan? Iya. Berarti betul itu 90% milik lu gitu kan. Tapi kalau misalnya 90% itu masih tadi saya mulai pahami gini. Oh, 90% oke. Saya pakai. Tapi nanti kalau tetangga kesusahan, oke lah. Kalau saya tergerak, oke saya bantu. Kalau ada rekan kerja kesusahan, oke lah saya bantu. Lama-lama ya memang nggak 90%, jangan-jangan lebih banyak bagian Tuhan, karena Tuhan itu kan mungkin nggak bisa transfer langsung ke rekening sahabat lu ya kan, melalui kita gitu kan maksudnya. Nah itu cara mikirnya. Gitu ya, itu yang dan betul nanti ya. Tuhan penuhin, itu benar, dan Tuhan akan kasih bagian. Udah deh, lu don't worry about it gitu. Lu don't worry. Ada waktunya nih, gue bayar uang sekolah anak-anak. Waduh, kepala gue pecah rasanya. Gak usah dikusut-kusutin wajahnya. Itu memang benar parah. Itu anak-anak begitu bayar uang sekolah, bayar apartemen, angkanya ya ampun. Ada 2 lagi. Angkanya makin ngeri aja kan. Dan gak ada uang. Terus kebetulan hari itu juga ada klien gede yang lagi punya perkara. Wah, udah dong, ngerasa aman dong kita. Jas keren, dasi, iya kan. Datang ke kantor polisi, kita taunya klien kita nggak salah, ya kan. Kita belain, masuk. Begitu masuk, klien itu tiba-tiba ditanyain polisi, ngeredek, tau nggak bahasa Inggrisnya? Ngeredek, gemetar, ketakutan. Waktu kita lagi interview, dia gagah banget tunjukin bukti-bukti. Tapi begitu di depan polisi, nggak bisa jawab. Orang ini salah ternyata. Terus gue bilang, lu gimana sih? Aduh bos, begini deh bos. Pokoknya atur aja deh bos, lu ngadep deh ke siapa deh. Pokoknya lu atur deh, lu bantuin gue. Lah, gue harus ngerubah salah jadi bener-bener jadi salah. Gak mau gue. Gak mau, udah. Gak mau, dicabut dong kuasa gue. M bunyinya itu. Dicabut udah pula. Bayar uang sekolah. Cekak nih kita. VM kabur. Gimana nih? Terus ngeri loh. Ada orang yang mesti dibantuin tetap. Terus ini ujungnya sad ending atau happy ending nih? Pada saatnya ada aja bagian Tuhan bantu kita. Dengan caranya yang ajaib. Don't worry. Iya. Don't worry about it. Beneran. Yang penting yang dicari hati. Jadi artinya kalau yang dicari hati itu persentase kan udah nggak masuk lagi ya bro ya? Nggak masuk akal, nggak masuk hitungan. Tenang aja. Kalau lu mesti kasih 95%, dikasih aja. Emang kenapa sih? Nanti dia kasih lagi, lebih banyak lagi. Emang kenapa? Setia dalam hal-hal yang kecil, dia percayain hal-hal yang besar. Iya. Kan azasnya kan begitu nanti, lurusnya kan begitu. Termasuk mau ke gereja mau 10%, mau 20%, 30% ya. Udah rusak dong hitungannya, udah nggak ada angkanya itu lagi dong. Nggak ada angkanya lagi. Dan jangan kepatok sama namanya kasih persembahan persepuluhan tuh harus di gereja. Aduh, jangan begitu yuk. Keluarga kita gimana? Tetangga kita gimana tuh? Orang-orang yang susah di sekeliling kita, kasihlah itu. Jangan semuanya yang namanya gereja, yang 10% tuh harus dimutlakin buat gereja. Please dong. Ini nih. Uang sekolah anak kita pun persepuluhan. Ini nih yang saya waktu itu terkesima dengan jawaban Pak Erastus, gembala Anda kan di GSKI. Itu yang sama, pernyataan yang sama. Jadi gini, lu ngasih persepuluhan tapi ibu lu udah mau tepar di rumah sakit, udah mau tewas. Terus lu diemin aja gitu. Karena yang 10% ya udah dikasih ke gereja, udah nggak ada lagi gitu. Lo perpuluhan, tapi anak-anak berantakan semua, biaya sekolah nggak ada yang bayar atau apa dengan alasan, wah saya punya iman, pokoknya 10% udah tak kasih pasti Tuhan ngasih deh gitu. Itu berantakan ya? Berantakan, messy faith. Asli berantakan. Kita jadi nyembah Allah pagan itu, yang Allah yang nggak peduli sama
sama apapun, just pay me dude, just pay me. Just pay me. Ini Anda ngomong kayak gini bisa banyak gembala-gembala yang marah loh. Saya nggak bermaksud untuk nyerang siapapun. Banyak gembala yang memang tulus. Tulus karena yang mereka tahu hanya itu. Tapi apa yang kita bicarain hari ini harusnya ngebuka pikiran. Dan kemudian mengkoreksi. Iya. Ada lagi gembala-gembala yang memang udah tahu bahwa yang diajar salah. Tapi demi motivasi uang tetap ngajar. Kalau mereka tersinggung karena kita ngomong yang benar, so be it. Baik atau tidak baik waktunya kita harus tetap ngabarin Injil. Aduh, ini yang berantakan mulai tertata lagi. Saya jadi agak-agak butuh waktu ini ya untuk menata kembali yang berantakan ini. Sebelumnya di luar sana itu banyak lagi yang berantakan. Iya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi deh yang berantakan ini. Banyak ceceran-ceceran yang berantakan. Kita nggak ngerti bagaimana itu menatanya. Kita nggak ngerti bagaimana itu kemudian apa ya, kalau istilahnya itu mengclippingnya kembali, menyusunnya kembali gitu. Ini yang saya suka ngobrol dengan Anda ini ya, membuka pencerahan-pencerahan. Paulus bilang begini loh, ini mungkin dicatat hari ini, dibawa, dipikirin benar-benar, dan mudah-mudahan ini ngerubah pikiran kita. Di Galatia 4 Paulus nulis begini, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Allah-Allah yang kayak tukang parkir dulunya. Yang cuma peduli sama persembahan. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, Iya. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Yang cuman mikir gini, kalau gue kasih pensil, bolpen, nanti gue dapat parker. Itu kan miskin. Itu miskin. Lemah. Kampungan juga. Aduh. Ini kata-katanya tajam ya. Aduh. Dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Oke. Lu mau gaya-gayaan, pakai mobil keren, pakai jam keren, terus bukannya salah, nggak salah. Tapi lu perhatiin orang nggak? Enggak, kadang-kadang asik sama hobinya sendiri. Itu miskin. Ya ampun. Bukan kata gua ya, kata Paulus ya. Itu Paulus. Gua nggak berani ngomong. Ya ampun. Oke deh. Saya saat ini saya boleh lah ngaku ya. Oke. Ini repot di depan lawyer. Oke. Saya ngaku salah ya. Saya miskin. Ya. Saya bodoh. Sama. Saya tukang parkir, tukang palak. Oke, yang cuma datang kalau ada mobilnya datang terus minta uang, habis gitu ya. Orangnya masuk ke toko, ya udah nggak dijagain kok. Peduli amat, yang penting lu udah bayar gua gitu kan. Serunya dari apa yang kita omongin ini, ternyata sedikit banyak kita ini masih di loop dalam dunia yang seperti itu, termasuk yang ngomong ini. Iya, kadang-kadang saya bilang saya bodoh. Saya melakukan itu. Iya. Kapan itu gue ada perkara nih. Perkaranya di London. Keren dong. Wow, keren. Per dimnya aja, per harinya aja kita udah bayar mahal. Belum fee-nya ya kan. Iya. Jadi begitu sampai di sana, gue seneng banget sama jazz. Apa dong yang kita cari? London ya kan, negeri jazz ya kan. Gue cari jazz yang bagus-bagus banget ya kan. Jahitannya pasti beda ya sama yang di sini ya. Kan? Oke. Tetap materinya keluar nih, tetap materinya keluar. Terus masa nggak boleh? terus gini. Terus gue bilang gini, gue mau hidupin apa yang gue omongin sekarang kan. Yang gue omongin sekarang kan sebenarnya juga mengandung unsur cukup kan. Gue dalam hati gue berdoa, Tuhan seneng nggak kalau gue pakai jas itu? Jawabannya enggak kayaknya. Iya elah, mumpung ke London loh. Mumpung ke London, fee-nya cukup. Nggak ngoyo. Iya. Nggak ngoyo, masih sisa banyak. Iya. Masih sisa. Dan kalau dicari di Indonesia nggak ada yang kayak gitu. Makanya kalau kan ada nggak ngerapak Tuhan yang penting kan. Dan untuk Tuhan kan, Tuhan tahu hatiku kan begitu kan. Iya. Tapi Tuhan bilang gini, kayaknya kamu udah punya cukup deh. Masih tetap ngotot, telepon istri, call a friend, you know. Tanya, sayang, lihat deh ini jas bagus deh, video call dong. Saat sayang beli nggak? Enggak. Kayaknya enggak. Marah gua.
Itu Tapi yang ya terjadi udah, kalau gua kita nggak ngomong sama Tuhan minta gitu ya proposal terus Tuhan bilang enggak, marah kita. Iya kan? Iya kan? Nyebelin kan? Nyebelin, Tapi ya udahlah iya, gitu. iya. Gue nurut. Gue coba untuk nurut. Gue nurut. Tahu nggak? Udah gue nurut pulang ke rumah. ATM gue dibobol sama orang. Tuh, terus Tahu gitu kan gue lanjut. Gue beli jas itu dong. Nah ini kalau dirampok ini kan malah sayang kan. Coba tadi jasnya itu gue ambil. Gitu kan. Tuhan, aku udah nurut. Kenapa malah dirampok? Nah, seandainya oke, Anda kan udah tahu ya ceceran-ceceran itu ya. Kalau seandainya dalam pikiran Anda jadi Tuhan terus jawab apa dengan keluhan Anda seperti itu? Di dalam kelemahanmu lah kasihku menjadi sempurna. Ya elah. Kamu akan kelihatan cemerlang waktu kamu harus ngadepin masalah-masalah yang nggak bisa kamu selesaiin. Yang kamu sedih banget tapi kamu tetap cemerlang, kamu tetap senyum. Kamu tetap bilang, walaupun semua ini aku nggak ngerti Tuhan, tapi aku tetap mau melayanimu. Aku tetap mau tunduk sama Tuhan. Keren kan? Baik. Mari kita tutup ibadah kali ini dengan walau ku tak dapat melihat. Wah, dahsyat, top dah. Thank you, Pastor Ruli Simorangkir. Ini ya baru kali ini saya dicerahkan dan saya merasa goblok ya habis ngobrol kayak gini ya. Kenapa saya jadi bodoh malah jadi gitu pinter? Yang pinter tuh harusnya kan habis mendengar, mengerti gitu ya. Barusan kita melakukan. Saya nggak ngerti makanya goblok nih. Oke. Paling bisa itu kan cuma tadi kan pancingan aja, belaga-belaga nggak ngerti. Gue tahu. Sebenarnya udah tahu kan jawabannya mengerti kan? Saya pura-pura aja kan tadi. Saya kan. Ya ngerti tapi kadang-kadang lupa. Nggak tahu diri udah. Lah lihat jas kayak gitu, itu saya beli loh pasti mumpung loh di London kan. Tapi sama lah kita tuh we share the same thing. Nah, kita hanya perlu kejujuran, ketulusan, kita bilang I'm sorry God. And kita benerin lagi. It's okay. Sama, kita juga sama. Saya juga sama. Iya. Selama kita hidup kan ini memang ya proses pembelajaran buat kita semua lah. Nggak akan pernah selesai lah, never ending lah ya kan. Oke, Pastor Ruli, selamat bertugas kembali. Kapan saya tunggu ceceran-ceceran yang lain ya. Saya pengen kumpulkan lagi. Anytime. Nice to chat with you. Banyak sekali hal-hal yang saya temukan dan Tuhan memberkati ya. Kalau dapat orderan lagi, salah jadi bener jadi salah. Salah jadi bener, nggak mau ya. Aduh. Atau lihat duitnya. Nggak mau. Aduh. Oke, Pastor, God bless you. Thank you. Bye. Bye. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batrayuda FM.